Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pagi ini saya sedang berada di perpustakaan umum Dusun Jelegongan. Nanti bareng-bareng kita berkeliling sama ngobrol-ngobrol sama pemiliknya lah. Kebetulan beliau ini juga menulis sebuah buku. Nanti akan saya tanya-tanya juga. Yuk, mari. Selamat pagi Mas Saipul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, pagi ini kami sekeluarga berbondong-bondong ke sini Ya, mengganggu. Ini temanya vlog keluarga dan seorang penculik. Iya, penculik anak ya. Ya. Oke, jadi teman-teman, saya di sini sudah bersama Mas Saipul Cahyadi. Mas Saipul ini dia adalah pendiri perpustakaan Dusun Jelegongan ya, sekaligus penulis buku ini, Pasang Surut Kerajaan-Kerajaan di Pulau Jawa Zaman Klasik. Nah, ini saya menjadi tertarik. Kenapa Mas Saipul ini kok menulis tentang sejarah yang sangat kuno ya menurut saya. Itu kenapa, Mas? Oke. Tentang kenapa sebenarnya ini kan buat memagari dulu biar nggak kemana-mana. Penulis itu kan biasanya ada dua. Iya. Ada yang sistem royalti dan beli putus. Atau naskahnya dibeli penerbit. Nah, buku ini bukunya itu naskahnya itu dibeli sama penerbit. Jadi ceritanya ada sebuah penerbit yang 2 tahun lalu mengontak saya dan diminta untuk menuliskan sejarah tentang masa-masa kerajaan kuno. Oh gitu. Terus waktu itu saya jawab, ya kasih waktu dulu lah buat berpikir. Saya katakan gitu kan, karena saya taunya kerajaan itu ya cuman Mojopahit sama Gajah Mada kan. Iya. Kemudian berpikir 1, 2 hari, 3 hari, kemudian saya memberanikan diri untuk menulis buku ini. Sekaligus buat saya pengen belajar hal baru lah, karena sebelumnya jujur tidak pernah bersentuhan dengan sejarah kerajaan-kerajaan gitu, yang secara mendalam gitu. Ya walaupun memang saya cukup senang dengan sejarah, tetapi belum pernah kemudian benar-benar meluangkan waktu untuk membaca buku atau mempelajari buku-buku sejarah tentang masa-masa kerajaan kuno gitu. Oh, jadi karena ada Pesanan. itu ya, pesanan Ya. ya, ada pesanan dari penerbit untuk menuliskan sebuah sejarah yang di sini khususnya adalah sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, ini kan basicnya kayak sejarah lampau. Ini Mas Saipul butuh waktu berapa lama untuk menyusun sebuah karya ini? Saya agak lupa, tapi sekitar 3-4 bulan kalau tidak salah. 3-4 bulan untuk menyelesaikan buku ini. Terus kalau risetnya itu gimana? Apakah cukup dengan membaca buku atau perlu riset ke tempat langsung atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau saya mengatakan buku ini adalah buku pengantar ya. Ini adalah alternatif lah kalau teman-teman mungkin malas membaca buku-buku sejarah yang tebel-tebel. Nah, saya mencoba untuk mengintisarikan ke dalam buku ini. Iya. Untuk risetnya sendiri, jujur saya menggunakan riset apa ya istilahnya? Saya lupa istilah ilmiahnya, tetapi risetnya adalah riset dari bahan pustaka. Dalam artian saya menggali dari berbagai bahan bacaan. Oh, Gitu. begitu. Bukan yang kemudian penelitian sampai masuk ke dalamnya, dalam artian datang ke lokasi dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sekali lagi saya hanya mencoba untuk mengintisarikan dari berbagai buku, dari berbagai informasi, lalu kemudian saya jadikan satu ke buku ini. Begitu. Begitu. Baik ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu pengantarnya, sejarah-sejarah kisah-kisah kerajaan-kerajaan di Jawa, jadi bisa membaca buku ini. Saya sendiri belum membaca, tapi kayaknya seru
Kemarin Semoga. lihat Semoga seru. semoga seru ya. Kemarin lihat kuisnya di medsos itu kok saya zonk sekali terkait sejarah di apa ya kerajaan Jawa ini. Nah, kalau menulis seperti ini sebenarnya kendalanya atau tantangannya di apa? Atau tantangannya bagaimana? Kan beda kalau nulis novel dan lain sebagainya. Tantangannya ada di data, menurut saya, karena sejarah itu kan banyak versi. Iya. Gitu. Bagaimana kemudian menghubungkan dan menyatukan data-data yang beraneka ragam itu. Gitu. Data dalam hal ini tidak hanya tentang tahun, tidak hanya tentang angka ya, tetapi saya kasih contoh, ada banyak versi tentang nama-nama raja di Majapahit yang ada di satu buku dengan buku lain. Namanya bahkan aja nama udah berbeda, banyak, ya. Iya. Seperti itu, dan kemudian bagaimana saya menghubungkan itu gitu loh. Itu yang salah satu kesulitan yang saya alami, tetapi juga itu yang kemudian membawa saya ke penelusuran yang lebih jauh tentang apa ya, peristiwa-peristiwa sejarah lah kalau saya katakan. Itu baru tentang nama yang ada berbagai banyak versi. Terus kemudian kalau tentang alurnya atau ceritanya itu gimana? Kan ada banyak versi juga mungkin ya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Ya sebenarnya kalau versi lebih mudah sih menurut saya, dalam artian kan itu sekuensial. Mesti bergantian gitu kan, raja A berganti ke raja B, B ke C dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti dibandingkan dengan sumber lain. Katakanlah ada sumber G yang mengatakan dari A ke B, setelah B ada B1, B1 ke B2 baru ke C, seperti itu sederhananya. Dan itu menurut saya tidak lebih menantang daripada perbedaan nama itu tadi. Gitu loh. Bagaimana katakanlah di buku A pendiri kerajaan A itu namanya si C gitu. Tetapi kemudian di buku G, di buku lain pendiri kerajaan si A itu bukan si C, tetapi si H atau si J, seperti itu. Oh iya. Seperti itu contohnya, yang kemudian itu benar-benar harus kemudian apa ya? Bagaimana kita menghubungkan lagi itu gitu loh. Dua bahan itu kita hubungkan lagi. Kita jadikan satu, kalau bisa kemudian ditarik kesimpulan. Begitu. Oke, jadi buku ini secara garis besar memang membahas kayak permukaannya dulu ya, kayak pengantarnya dulu kan Mas, belum sampai ke belum sampai yang mendalam lah. Iya, belum sampai yang mendalam, karena memang fokus utama buku ini sebenarnya adalah sisi lain dari masa-masa kerajaan kuno gitu, terutama tentang bagaimana, sederhananya gini, ketika kita mendengar nama kerajaan atau masa kerajaan, yang kita tahu kan biasanya hanya tentang masa kejayaan. Ambillah contoh tentang Majapahit. Majapahit dikenal ketika masa kejayaannya di Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada, kan sebenarnya seperti itu. Padahal sebenarnya ada banyak intrik, ada banyak masalah, ada banyak bahkan pertumpahan darah di masa-masa kerajaan. Di masa-masa baik kerajaan kuno maupun modern, dalam artian setelah masa kuno itu tetap ada. Nah, hal itu yang saya sedikit menyinggung di buku ini. Baik, jadi ini menyinggung sisi-sisi yang jarang diangkat di buku-buku sejarah yang lain ya. Jadi bagus sekali teman-teman kalau mau membaca, membeli juga ya. Iya, monggo, kalau mau dibeli ada di toko buku sudah ada sih. Sudah ada. Di toko buku yang inisialnya G itu sudah ada. Sudah ada, oke. Terus kalau mau melihat langsung sambil melihat situasi daerah sini boleh ya, tetap patuhi prokes juga. Nah, ini terkait buku, saya kira sudah. Saya mau tanya yang lain, boleh kan? Belum selesai toh ini? Belum. Tak kira sudah selesai. Tapi ngomong sudah sarapan belum? Belum sebenarnya. Ya udah, nanti aja makannya ya. Nanti saja. Jadi Mas Saiful ini kalau teman-teman mau melihat sepak terjangnya atau katakanlah kegiatannya seperti apa gitu,
Kalau di sini sih ditulisnya sebagai petani dan juga penulis lepas. Kalau petani, saya sendiri berkunjung ke sini kayaknya kok tidak menunjukkan kalau petani. Jadi nanti bisa dilihat mungkin di lain waktu beliau sedang, Mas Saipul ini sedang ke sawah atau ke ladang begitu ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat Mas Saipul ini bisa berkunjung di YouTube-nya, channelnya apa Mas Saipul namanya? Sebenarnya bukan channel saya ya. Bukan? Channel yang saya dirikan dengan teman-teman yang sering membantu saya di sini di Taman Baca, di Perpus Legongan. Nama channelnya Sabda Desa. Oh iya, Sabda Desa. Bisa dicek di YouTube, bisa di-subscribe. Dan mohon di-subscribe karena kami punya cita-cita gila untuk suatu saat bisa mendirikan sekolah gratis dari AdSense YouTube. Oh iya. Ya, jadi itu cita-cita yang mulia sekali. Silakan teman-teman. Bukan mulia tapi gila. Gila? Iya, gila. Ya. Boleh saya tambahi gila yang mulia ya. Soalnya sekarang banyak gila yang enggak jelas. Gila sekali yang mulia. Iya. Gila sekali dan mulia. Jadi teman-teman bisa kunjungi channelnya Sabda Desa, itu bisa ditonton video-videonya, banyak sekali video-video yang edukatif ya, video-video yang bisa memberikan kita wawasan yang luas tentang apa ya, dunia di lingkungan di sekitar kita. Oke, sepertinya ini saja ya obrolan kita pagi ini Mas Saipul. Siap. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Loh, monggo silahkan. Nah, biasanya Mas Saipul ini kan yang jadi saya biasanya pewawancara yang ya, suka nanya-nanya, ini giliran yang saya tanya, dan ini juga pertama kalinya saya nanya-nanya orang di depan kamera. Iya, di depan kamera pertama kalinya. Tadi juga nggak kepikiran, pagi-pagi sudah diajak bapaknya, ayo ke tempat Mas Saipul, dan ternyata Mas Saipul belum bersiap-siap. Mohon maaf sekali. Baik teman-teman, silahkan bisa kalian beli di toko buku dengan inisial G ya. Yeah. Toko buku dengan inisial G sudah ada. Kalau datang ke sini bisa? Boleh, silahkan. Kalau mau beli datang ke sini juga bisa. Nanti ada alamatnya, bisa dituliskan di deskripsi, di deskripsinya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Saipul, selamat berkarya untuk menjadi gila. Terima kasih sudah mampir. Ya. Dan semoga tidak mengecewakan. Ya, insya Allah tidak mengecewakan. Terima kasih juga untuk ada kameramen di belakang layar. Suruh begini. Oh iya, salam literasi. Salam literasi. Gini? Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.